Pada 2016, Sony Pictures merilis film Ghostbusters versi reboot. Di versi reboot tersebut, Sony Pictures dan sutradara Paul Feig terbilang nekat dengan mengubah semua karakter utamanya menjadi perempuan. Alhasil, versi rebootnya diprotes habis-habisan oleh para penggemarnya. Bahkan nih, trailernya pun dihujani dislike. Kegagalan Ghostbusters versi reboot tidak membuat Sony Pictures kapok untuk kembali membuat film Ghostbusters lainnya. Akibat reboot yang gagal, Sony Pictures dan sutradara Jason Reitman memutuskan untuk membuat sequel dari dua Ghostbusters versi jadul yang dirilis pada tahun 1984 dan 1989. Nah, sequel terbarunya ini diberi judul Ghostbusters Afterlife. Ghostbusters Afterlife berlatar waktu 32 tahun setelah kejadian di film Ghostbusters 2 yang dirilis 1989. Setelah kematian Egon Spengler, anaknya yang bernama Kelly memutuskan pindah ke rumahnya Egon yang berada di Summerville. Kelly turut membawa kedua anaknya, yaitu Trevor dan Phoebe. Kepindahan Kelly dan kedua anaknya malah mengungkap rahasianya Egon di Summerville. Nah, sebelum teman-teman nonton filmnya di bioskop, simak dulu review dari Alizwell berikut ini. Film penuh nostalgia yang ramah untuk penonton baru Ghostbusters. Sebagai kelanjutan dari dua film pertama Ghostbusters, Afterlife jelas punya cerita yang berhubungan dengan film terdahulunya. Penggemar Ghostbusters jadul dijamin bakal mendapatkan fan service habis-habisan di Afterlife. Bagaimana tidak, film ini menampilkan banyak kenangan dari film jadulnya. Ditambah lagi dengan kehadiran deretan karakter utama Ghostbusters terdahulu. Dua film pertama Ghostbusters kini telah berusia lebih dari 30 tahun. Tidak mengherankan jika banyak penonton generasi muda yang agak familiar dengan film ini. Kabar baiknya, kamu yang belum pernah nonton dua film pertama Ghostbusters juga tetap bisa menikmati Afterlife. Walau berhubungan dengan film jadulnya, Afterlife lebih fokus pada kisah para karakter barunya. Kamu juga tidak perlu takut bakal bingung dengan ceritanya karena setiap kejadian yang terjadi pada Ghostbusters jadul dijelaskan secara gamblang di film ini. Tanpa menonton dua film pertamanya, kamu dijamin bakal tetap mengerti tentang hubungan antara karakter baru dan karakter lama. Bisa jadi kalian malah tertarik menonton dua film Ghostbusters jadul setelah menonton Afterlife. Didominasi humor, tapi tidak melupakan unsur emosional dan horor. Buat yang belum pernah menonton Ghostbusters, kamu perlu tahu satu hal ini. Walau ada embel-embel Ghost pada judulnya, Ghostbusters sebenarnya adalah film komedi tentang para penangkap hantu. Jadi jangan heran ketika kamu menemukan banyak komedi di semua film Ghostbusters, termasuk di film terbaru ini. Kehadiran Paul Rudd yang telah dikenal sebagai aktor komedi jelas semakin menambah lucu jalan cerita Afterlife. Namun yang cukup mengejutkan, Rudd bukanlah yang paling bikin lucu di film ini. Siapa sangka dua aktor cilik Afterlife yaitu McKenna Grace yang memerankan Phoebe dan Logan Kim yang pemeran podcast malah menjadi bintang komedi di film ini. Walau Afterlife didominasi oleh komedi, sutradara Jason Reitman tetap tidak melupakan elemen supranatural Ghostbusters dengan menghadirkan beberapa jump scare yang cukup bikin kita kaget. Selain itu, kamu juga bakal menemukan suasana emosional di akhir film yang bikin kamu semakin bersimpati dengan apa yang dialami oleh keluarganya Egon Spengler. Tidak diragukan lagi bahwa Afterlife bisa dibilang sebagai film dengan paket yang lengkap. Kamu bakal dibuat ngakak terus di sepanjang film, sedikit kaget di beberapa bagian film, hingga terharu dengan rahasia Egon yang terungkap oleh anak dan cucunya. Dua aktor cilik yang mencuri perhatian. Afterlife dibintangi oleh deretan aktor senior, sebut saja Paul Rudd, Bill Murray, dan aktor ternama lainnya. Namun kehadiran para aktor senior tersebut sama sekali nggak menutup pesona artis cilik yang memerankan Phoebe, yaitu McKenna Grace yang sukses memerankan karakter cerdas dengan selera humor yang garing. Siapa sangka kegaringan lelucon yang dilontarkan Phoebe malah yang membuat Afterlife menjadi semakin lucu. Apalagi Phoebe selalu memasang wajah datar ketika mengeluarkan lucon sainsnya yang garing. Selain Grace yang memerankan Phoebe, kehadiran Logan Kim yang memerankan podcast juga semakin menyemarakan Afterlife. Berbeda dengan Phoebe yang datar secara emosional, podcast terlihat lebih energik dan ekspresif. Tidak heran bahwa kolaborasi antara Phoebe dan podcast malah sering melengkapi satu sama lain. Kedua karakter ini juga berhasil
berhasil mendominasi film. Bahkan pesona mereka sama sekali tidak redup ketika para aktor senior bermunculan di layar. Ghostbusters Afterlife berhasil menjadi penebusan untuk para penggemar yang terlanjur dibuat kecewa dengan Ghostbusters versi 2016. Kamu yang belum pernah menonton Ghostbusters tentu saja bisa berkenalan dengan waralaba film ini lewat Afterlife. Siapa tahu nih, Afterlife malah bikin kamu penasaran dengan film jadulnya. Setelah mendengarkan review Ghostbusters Afterlife, apakah kamu menjadi tertarik menonton film ini? Jika penasaran, kamu bisa nonton film ini di bioskop yang sudah tayang mulai dari tanggal 1 Desember 2021. Buat yang sudah menonton, jangan lupa untuk tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk nge-share video ini dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.